Sahabat TM, pernah nggak sih kalian lagi naik motor metik, terus pas awal jalan, kok tiba-tiba terasa getar atau gredek gitu? Awalnya saya kira itu normal, tapi lama-lama kok makin sering, bahkan kadang jadi nggak nyaman dipakai. Halo sahabat TM, balik lagi di channel YouTube TM Motor Group. Di video kali ini kita akan coba cari tahu sebenarnya kenapa sih motor metik bisa gredek di awal jalan dan apakah itu normal atau justru ada masalah. Nah, di sini sudah ada Pak Hendrik kembali yang akan bantu jelasin. Halo sahabat TM, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Pak, saya mulai dari yang paling basic dulu nih ya Pak. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan gredek itu? Ya betulnya gredek itu kan kalau motor metik itu biasanya memang seperti itu. Terus juga gredek itu banyak macamnya. Ada yang ringan, bahkan kalau sampai yang berat ya itu biasanya banyak penggantian part-partnya. Nanti kita coba deh, kita bongkar motornya, kita lihat kondisinya seperti apa sih gredek itu. Oh, jadi itu memang dari mesinnya ya Pak, bukan dari ban atau yang lainnya? Bukan, itu hanya bagian CVT ya biasanya kalau gredek itu. Oh, jadi memang ada bagian khusus ya Pak di dalam motor yang bisa bikin motor bisa jalan dan ternyata itu yang bermasalah ya Pak? Betul. Biasanya sih kotor ya. Kalau gredek-gredek ringan tuh bagian CVT-nya banyak kotoran lah yang nempel di bagian kampas kopling atau yang disebut kampas gandanya. Nah Pak, ini yang sering jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya motor gredek pas awal jalan itu normal nggak sih Pak? Ya itu sih kalau gredeknya hanya sesaat itu normal, tapi kalau gredeknya selalu gredek lah, nah itu nggak normal. Kita harus cek bagian CVT itu, terus kita lihat dan kita bongkar dulu semana dia sampai sejauh mana itu kehausan atau kerusakannya. Kalau memang biasanya sih kalau memang dia hanya sesaat nanti hilang, itu paling juga kita harus bersihin aja sih bagian si kampas gandanya itu. Biasanya kotor lah seperti itu. Berarti memang nggak bisa selalu dibilang itu normal ya Pak? Betul, ya memang kalau apa sih penyakit ibaratnya kalau di motor metik tuh kebanyakan orang mengeluhnya seperti itu. Ya, tarikan posisi awal jalan atau di saat motor itu masih pelan lah ibaratnya, dan tarikan awal tuh biasanya pasti mengeluhkannya seperti itu, motor gerdek ya, gerdek ya gitu. Makanya kita harus cek dulu keberadaan kerusakannya sejauh mana itu, apa itu ada penggantian part atau kita bersihin aja itu. Nah Pak, ini pertanyaan yang paling penting nih. Sebenarnya penyebab utama motor gredek itu apa sih Pak? Ya, penyebab gredek tuh biasanya di CVT tuh bagian CVT kotor. Nah, kotoran tuh ya dan menempel biasanya di kampas ganda tuh. Nah, itu ya terjadi gredek itu di situ, bagian situ. Makanya kita perlu perlu bersihin sampai sejauh mana kerusakannya, apakah itu bisa kita hanya bersihkan aja atau ada penggantian part. Nanti kita akan buka deh sama-sama, kita akan lihat, cek ya. Ya, betul. Jadi emang karena kotor ya Pak, bukan langsung rusak. Betul, bukan karena rusak. Itu kalau gredek tuh pasti ada kotoran yang menumpuk lah di bagian itu. Berarti memang ada bagian khusus ya yang harus dirawat. Betul, bagian CVT itu biasanya kita perawatannya 6.000 ya, 6.000 kilo kita harus buka sebelum kerusakannya itu parah seperti itu. Pak, kalau misalnya gredek ini dibiarkan, apa yang akan terjadi Pak? Ya, kalau gredek tuh kita biarkan biasanya di situ makin bertambah kerusakannya, makin bertambah kehausannya.
Makanya kalau memangnya kita sudah merasakan kok motor ini di awal tarikan selalu gerdek, nah itu usahakan dicek ya, usahakan secepatnya dicek sebelum merembet ke yang lain Ya. seperti itu. Ya, jadi yang awalnya cuma getar doang, lama-lama bisa berujung ke kerusakan ya Pak. Betul, nanti takutnya biayanya semakin besar. Makanya kalau memangnya sudah merasakan gendala seperti itu, ada lagi, nah itu harus segera dicek lah. Iya, jadi lebih baik dicek dari awal ya Pak, Betul. sebelum lebih makin parah. Iya, daripada kita nanti keluar budget lebih banyak, sekali. lebih baik dari awal kita. Apa sih kerusakannya? Ada yang diganti nggak sih? Biasanya seperti itu. Iya. Pak, ini juga nih yang sering jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya gredek itu bisa dipengaruhi dengan cara kita pakai motor nggak sih? Betul, bisa juga ya dengan cara dengan pemakaian ya. Biasanya kalau gredek tuh sering gentak-gentak di awal. Nah, itu bisa menimbulkan si gredek itu nanti akan datangnya gredek dengan pemakaian ya. Sering ini juga bisa sering pencet-pencet rem ya, sering digas di rem. Nah, itu apalagi dengan dihentak-hentak lah ibaratnya seperti itu. Iya. Jadi pemakaian juga berpengaruh ya Pak, bukan Bisa. cuma kondisi motor. Iya, seperti itu. Memang kalau CPT itu biasanya kita nggak boleh hentak-hentak ya. Kita harus pakainya dengan lembut lah gitu, lembutnya, gasnya lembut. Nah, itu berpengaruh untuk geredeknya itu. Nah Pak, kalau motor sudah gredek itu apa sih Pak kira-kira solusinya? Nah, solusinya kalau geredek tuh lebih baiknya kita buka, kita bongkar, nanti kita lihat kerusakannya di sejauh mana itu. Kalau memangnya itu bisa dibersihin, ya kita paling bersihkan aja. Kalau memangnya itu barang itu ada yang haus atau ada yang biasanya rusak, ya pasti kita akan kasih tahu si konsumennya untuk penggantian part seperti itu. Ya, oke lah, nanti kita lihat pembuktiannya untuk geredek itu seperti apa sih. Betul, boleh silakan dilihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat biasanya tuh kalau geredek biasanya dari bagian CPT-nya aja, nggak ada yang misalkan dari mesin itu nggak. Geredek tuh hanya dari bagian CPT-nya aja. Biasanya yang menyebabkan geredek tuh ini nih nomor satu di bagian kampas ganda ya, kalau orang-orang sebutnya nih ya, kampas ganda, kampas kopling biasanya sebutnya seperti itu. Di sini terlihat dianya kotor biasanya. Ini harus kalau seperti ini biasanya harus kita amplas juga, hilang lah tarikan awal gitu seperti biasa lagi. Nah, sama si ini mangkok ini nih ya, dia udah kotor tuh. Kayak dia menyebabkan tarikan awalnya jadi gerindak. Ini harus dibersihin semua. Karena kenapa dia kotor? Penyebabnya dari sini. Karena ini si bibel ini dijepit sama si puli depan. Hasil dia kan putar terus, dijepit ini panas, yang menyebabkan terjadinya kotoran. Bisa juga seperti itu. Juga dia ada yang namanya filter CPT-nya nih. Filter CPT ini gunanya buat nyaring abu juga, yang gunanya biarin dia nggak masuk ke dalam CPT ini. Makanya ini barang kecil tapi manfaatnya besar sekali gitu. Nah, ini yang menyebabkan CPT-nya cepat kotor seperti itu. Nah, nanti agak ada gesekan, banyak yang ini masih oke lah, masih bisa digunakan seperti itu. Nah, kayak ini ada namanya slider ya. Slider ini juga kalau dianya sudah nggak kencang, ini bisa menyebabkan berisik di bagian CPT-nya. Nah, ini masih oke lah ya.
masih keras, masih kencang posisi dianya. Terus pun ini bagian camnya, nah ini bisa kemakan sama roller dia. Kalau dianya sudah dalam, berarti ini si cam ini sudah haus kemakan. Nah itu harus diganti. Karena apa? Karena kalau nggak diganti, dia akan berimbas ke rollernya ini. Rollernya ini bisa ini kan roller masih oke lah ya, nggak ada yang kemakan, nggak ada yang haus. Biasanya kalau haus tuh peang dianya nggak bulat lagi posisi ininya. Nah itu buat akselerasi juga nggak enak, berat, karena ditahan sama dia. Kalau dia udah nggak bulat ya, nah dia kan maju mundur nih, tarikan CPT-nya. Kalau dianya sudah mulai kemakan, nah saya saran sih ganti ininya, jadi tarikannya lebih enak lagi, lebih enteng lagi lah cara kerja si PBL-nya. Karena kan ini begar dia, cara kerja dia gini, maju mundur. Kalau kita tarik dia akan mundur ke belakang untuk menyesuaikan gas, bukan gas seperti itu. Terus juga sama si bos ini ya, kita cek juga dia udah kemakan belum. Kalau belum ya paling kita nanti akan kasih grease aja sih ya. Kalau dianya kemakan berarti kalau sudah goyang-goyang ini harus ganti juga. Kalau nggak diganti biasanya di berisik dia, di apa, langsamnya tuh berisik. Terus juga tarikannya juga kurang smooth lah, kurang enak dipakainya. Dari geredek itu paling yang apa, kita bisa lihat dari sini ya, PBL nih. PBL ini bikin kecil dia lah. Kalau bikin jaraknya taruhlah 24 ya, disaranin kan harus ganti PBL. Nah makanya itu setelah 24.000 itu PBL ini harus kita ganti. Karena apa? Takutnya dia putus. Kalau putus, sampai ini putus, nah dia bisa memakan yang lainnya. Biayanya nanti tambah besar. Makanya dari Yamaha-nya kita apa, di kilometernya 24.000 ini harus diganti, biarin nggak terjadi putus lah. PBL ini kan bikin panas, bikin kecil dia ini, bikin lama kemakan dia ini, bikin lama haus dianya. Makanya sekitaran 24.000 ya, PBL-nya kita harus ganti. Terus kalau ini pun kita lihat ketebalannya. Geredek tuh dari sini penyakitnya, ketebalan kampas ini ya. Ketebalannya masih oke, masih bisa lah kita bersihin. Tapi kalau dianya sudah tipis, ini mau nggak mau kita harus ganti. Karena akan timbul lagi geredek. Kita nimbul geredek itu nggak bakal hilang kalau ini nggak diganti. Kalau sahabat TM masih tebal seperti ini, ya kita saranin paling kita bersihin aja sih permukaan ini ya. Nah ini yang menyebabkan geredek. Permukaan ini yang kita bersihin. Sama di ini mangkoknya nih, mangkoknya biasa udah kotor tuh, udah kotor sekali dia. Makanya jalan si kampas ini udah nggak normal, dia licin. Oh, makanya harus dibersihin ya. Mungkin kalau di bagian CPT nah kita jaga juga bagian seal ini nih. Kalau seal ininya bocor atau seal puli belakangnya bocor, kita juga harus
penggantian. Itu nggak mahal sih, seal ini paling kitaran 20 ribuan ya. Karena kalau nggak diganti, si pibel ini misalkan kalau bocor oli, ini oli kan banyak di sini, pibel ini akan terganggu. Pibel ini akan terganggu, jadi licin dia. Pibel ini kan sebetulnya dijepit seperti ini ya. Cara kerja dia nih. Kalau dia nggak ada oli, kalau nggak ada oli dia kerjanya oke. Dia akan enak ya. Tapi kalau di sini ada oli, olinya banyak nih sampai ke pibelnya. Nah ini akan menyebabkan slip dia. Nggak bisa jalan motornya, susah dia jalannya, licin soalnya kalau ada oli. Makanya yang dijaga itu aja sih, jangan sampai ininya bocor, seal-sealnya, seal depan sama seal belakang. Paling perawatannya seperti itu aja sih. Makanya di sini di CVT ini banyak komponen-komponen di dalam ini. Makanya apalagi kita pakai motornya tiap hari gitu. Motor ini kita pakai untuk kerja lah. Perawatan ini saya kasih inilah dalam 6.000 harus kita buka. Gunanya apa? Ya ini kita harus bersihin kotoran-kotoran di sini nih, biar enggak memakan yang lain, biar enggak ada kehausan. Rollernya, camnya seperti itu. Ya mungkin dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa di inilah dari saya nih biar bermanfaat bagi teman-teman PM. Dan untuk servisnya ya usahakan servis CVT itu di 6.000 km. Biarin kita nggak banyak penggantian part. Oke, itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak, berarti kalau disimpulkan gedrek itu bukan satu hal yang harus dianggap normal ya, apalagi kalau sudah sering. Betul, kalau geledek tuh ya kita yang tadi kita pastikan itu kendalanya sering muncul biasanya. Kalau sering muncul tuh berarti kan ada komponen itu yang haus. Nah, kalau memangnya munculnya di awal aja, tarikan awal biasanya itu enggak ada kerusakan yang lain lah, hanya kotor seperti itu. Ya, dan ternyata penyebabnya itu banyak dari hal yang harusnya bisa kita rawat ya Pak. Betul sekali. Nah, pokoknya kalau di CVT itu ya ibaratnya kita jangan sampai rusaknya banyak baru kita ke bengkel atau baru kita mau servis gitu. Makanya kalau bisa kita untuk meminikan budgetnya, maksudnya biarin jangan terlalu banyak penggantian. Jadi servisnya di 6.000. Kalau CVT itu 6.000 kita udah servis lah CVT, karena yang tadi kita lihat kan CVT itu banyak kotoran di situ, banyak abu. Nah, di situ bercampur gitu. Nah, sahabat TM, sekarang kita sudah tahu semua ya, kalau misalnya geledek di motor matic itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga bisa jadi tanda ada bagian motor yang sudah bermasalah. Dan yang paling penting, jangan dibiarkan terlalu lama agar tidak ada masalah untuk kedepannya. Dan terima kasih banyak untuk Pak Hendrik karena sudah menjelaskan dengan jelas. Sama-sama. Buat sahabat TM yang motornya mungkin sudah terasa geledek, segera lakukan pengecekan di TM Motor Group. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TM Motor Group. Sampai jumpa di video berikutnya.